Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku yang hadir di malam ini dari Singapura. Siapa namanya, Kang Mas? Nama saya Said Ali. Said Ali. Kang Mas namanya siapa? Najib. Akib dari Singapura. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk para sahabat-sahabatku baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, ada di Brunei, Thailand, Abu Dhabi dan sebagainya, semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di malam ini kita adakan tanya jawab atau mudzakarah ringan, mengkaji tentang agama, mengkaji tentang bertuhan yang sebenar-benarnya. Selama ini kita hanya mengaku-ngakui aku bertuhan. Tapi kenyataannya di dalam hati kita, mana Tuhan? Yang ada kan Anda sendiri. Berarti Andalah sebagai Tuhannya diri Anda sendiri. Berarti hakikatnya belum bertuhan. Karena Tuhannya tidak ada. Gaib kan? Berarti Anda lebih wujud daripada Tuhan. Berarti jadi Tuhan siapa sebenarnya? Katanya Allah wujud kidam bako. Mestinya Tuhan itu wujud. Selain Allah harus ada. Adam itu kan ada. Bila di dalam hati kita yang wujud masuk diri kita, berarti kita mentuhani itu. Berarti kita selama ini menyerupai Tuhan. Kafir apa Islam? Ya enggak? Kita selama ini ngaku-ngaku Islam, tapi hati kita enggak terasa. Jangankan orang-orang non-Islam, non-Muslim, kita sendiri saja baca diri kita. Siapa Tuhan itu? Selama ini coba seumpama Anda sholat menghadap siapa Anda? Mestinya kan menghadap Tuhan. Tapi bila Anda sholat menghadap kepada selain Tuhan, Allahu Akbar, yang ada ingat apapun yang selain Allah, ingat dunia, ingat dompet, ingat jam. Berarti ya itu Tuhan Anda yang Anda ingat di dalam sholat. Berarti sahkah sholat itu? Ketika Anda tidak ingat Tuhan, berarti bukan sholat tapi maksiat. Karena yang diingat bukan Allah. Kira-kira setuju enggak? Apa yang saya katakan ini? Benar kan? Lalu kalau begitu pertanyaannya, siapa sih Allah itu? Ya enggak? Allah itu yang mana? Katanya orang Kristen, Yesus itu yang mana? Bapa itu yang mana? Roma itu yang mana? Gusti itu yang mana? Tuhan itu yang mana? Allah itu yang mana?
Di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada zat yang disembah kecuali dialah hidup yang kekal lagi terus menerus menghidupi ciptaan-ciptaannya. Berarti siapakah Allah itu? Allah adalah hidup yang Anda akui sebagai hidup Anda, itulah Allah. Berhubung Anda yang jadi Allah, ya Allahnya goib. Berhubung Anda yang jadi Tuhan, Allahnya tidak ada. Kenapa? Anda nyembah diri Anda sendiri. Ya, paham? Apa buktinya hidup dan badan ini bukan milik Anda? Waktu bayi, Anda bisa mengaku-ngaku bahwa hidup ini dan badan ini milik Anda. Owe, bisa ngaku. Oh, ini hidupku, ini badan. Tidak bisa kan? Itulah yang dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Suci dari apa? Bersih dari apa? Suci bersih dari pengakuanmu bahwa yang memiliki hidup dan badan ini bukan kamu. Itu yang dimaksud suci. Berarti hidup dan badan ini milik siapa? Milik Allah. Ketika Anda masih ada, Anda tidak melihat Allah. Tapi ketika Anda tidak ada, maka yang ada hanya Allah. Waktu Anda tidak ada, kan yang ada hanya Allah. Ketika Anda ada, Allahnya goib. Sama. Kalau Allahnya goib tidak ada, nyembah apa kita? Kalau tidak, nyembah diri kita sendiri. Berarti yang dikatakan orang ateis itu siapa? Awak dewi kita ya. Tidak terasa ya tidak? Kita pura-pura beragama. Kita pura-pura punya Tuhan. Tapi dalam hati kita, Tuhannya goib. Berarti kita selama ini ateis. Tidak terasa. Disadari apa enggak? Sadar kan? Nah, jadi bagaimana agar aku bisa kembali kepada Tuhanku? Sehingga aku bisa ibadah, bisa sholat, bisa ngapain saja yang mana itu di dalam perintah-perintah Tuhan. Ya harus kembali kepada Adam. Kan kita anak cucunya Adam. Berarti apa? Anak cucunya yang tidak ada. Adam itu kan tidak ada. Berhubung kita yang merasa ada, selamanya Allah tidak ada. Kalau Allah tidak ada, kita nyembah apa? Kecuali kita nyembah diri kita sendiri. Berarti kita belum dikatakan beragama. Karena tidak punya Tuhan. Tuhannya hanya angan-angan baik. Bayangan saja. Bayangan siapa? Bayangan hawa nafsunya sendiri. Ya. Berarti selama ini sholat kita, ibadah kita, nyembah apa? Ya tersesat kepada hawa nafsunya sendiri. Nyembah setan. Katanya manusia setan goib. Tapi kata Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang amat nyata bagimu. Di dalam hatimu siapa yang begitu? Dirimu kan? Nyata kan? Ya itulah setannya yang harus dikalahkan. Kalau Anda tidak bisa mengalahkan diri Anda, selamanya Anda dibakar. Dibakar dengan apa? Cinta-cinta Anda kepada yang selain Allah. Dibakar dengan ilmunya, dibakar dengan sholatnya. Anda sholat tidak tambah baik, tambah sombong.
Allahu Akbar. Melihat orang tidak sholat, kafir. Melihat orang tidak sholat, neraka. Padahal awake dhewe tidak aru, padahal dirinya sendiri sudah kafir. Ya enggak? Islam itu apa sejatinya? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah selamat, bukan Islam terus. Selamatnya apa? Selamatnya hatimu, pulangkan dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah Islam. Apa yang dimaksud Islam itu? Jangan ngaku-ngaku di dalam hatimu bahwa hidup dan badan ini milikmu. Itulah Islam. Itulah amanah-amanah yang diemban oleh setiap manusia, bahwa hidup dan badan ini dititipkan agar jangan diaku-aku sebagai miliknya, sehingga manusia selamat dari itu semua. Bila manusia masih mengaku-akui hidup dan badan sebagai miliknya, berarti tukang parkir yang merampok orang-orang yang menitipkan kendaraannya. Sama dengan demikian, Anda jadi tukang parkir. Ada orang menitipkan mobil Mercy kepada Anda. Bos, aku titip ini ya. Anda pakai, tidak dipakai sakar. Pokoknya aku titip ini. Nanti 80 tahun lagi tak ambil. Soalnya ini mobilku. Siap. Tak jaga, kata tukang parkir tadi. Kamu bawa kemana, kamu pakai bebas. Pokoknya ini mobil saya, bukan mobilmu. Kamu hanya tukang parkir. Siap bos. Setelah itu yang punya mobil pergi, dipakailah oleh tukang parkir tadi. Ditanya, bos punya siapa itu mobilnya kok baru? Punyaku. Ditanya terus, punyaku. Sehingga sampai melekat di dalam hati bahwa mobil ini miliknya. Sama dengan Anda selama ini ngaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milik Anda. Ketika nanti usia 50 tahun, 60 tahun datang lagi pemiliknya. Mana barangku? Gemetar enggak sampai? Gemetar. Kenapa? Karena kita udah amanah. Barangnya kita aku sebagai milik kita. Nanti versinya diambil lagi, nanti orang-orang menanya itu bagaimana? Mana mobilmu? Katanya milikmu. Gemetarlah dia. Kesakitan hatinya. Kenapa? Merampok yang bukan hak miliknya. Tapi kalau manusianya, kita sebagai tukang parkir yang baik, pasti menjaga. Meskipun mobil kita pakai, ditanya orang, mobilnya siapa? Oh, mobilnya ini. Bukan mobilku, mobilnya ini. Akhirnya suatu saat datang pemiliknya, alhamdulillah, ini tak serahkan kembali, tambah senang. Kenapa? Karena tidak jaga lagi. Kalau sudah baik kan jaga lagi. Akhirnya enjoy, bye. Tapi kalau kita merampas hak ciptanya Allah, maka semuanya akan dirampas. Sholat Anda rampas, ibadah Anda rampas, padahal bukan Anda yang melakukan itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyatakan hidup mati ibadah sholatmu bukan kamu. Kalau tidak ada hidup bisa. Nah, berarti hidup yang kita aku inilah selama ini. Kalau Anda di dalam hati Anda menyerahkan lagi semua itu, maka hati Anda akan tenang. Menghadapi ujian apapun, hati Anda akan tenang-tenang. Why? Kenapa? Ada Allah bersama. Selama ini Allah bersamaku kan hanya kiasan saja. Gombal amoh. Ya kan? Tapi dalam hati kita tersiksa dengan keinginan-keinginan manusia kita. Jadi siapa orang-orang yang bisa sholat
yakni orang-orang yang bisa menyaksikan hidup dan badannya, bahwa hidup dan badan ini miliknya Allah. Itu sholat. Jadi sholat 5 waktu itu apa tujuannya? Agar kita belajar mati. Kalau kita tidak mati, selamanya Allah yang mati. Allahnya gaib. Kalau kita yang wujud, selamanya Allahnya gaib. Tapi kalau kita belajar mati, maka nyatalah bahwa hidup ini Allah. Itulah Islam itu. Jadi ilmu yang seperti ini tidak harus dipelajari orang Islam saja. Orang Islam saja banyak yang tidak mau ilmu ini. Kenapa? Karena dianggap sesat. Katanya ilmu tasawuf ketuhanan sesat. Padahal Anda tahu sendiri siapa yang sesat. Ternyata hati kita sendiri selama ini sesat. Jadi kalau sudah mengetahui ilmu yang seperti ini, tidak gampang menyesatkan orang lain. Sebelum diri kita menyesatkan orang lain, kita masuk ke dalam diri. Sebenarnya yang sesat itu siapa? Oh, ternyata aku sendiri. Ngapain aku menyesatkan orang lain? Kita mengkafirkan orang lain berarti sebelum kita mengkafirkan orang lain, diri kita sendiri yang kafir duluan. Kenapa? Karena kafir sudah keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena diri kita selama ini masih kafir. Jadi kafir itu apa sih? Terpisah dari Allah. Jadi Tuhannya seluruh manusia, agama apapun, siapa? Bisa hidup yang menghidupinya itu. Jadi agama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi itu hanya baju. Gunanya agama itu dimasuki agar manusianya ketemu Tuhan. Tapi kebanyakan kita selama ini hanya berkecimpung di dalam syariat-syariat agama saja hingga tersesat dari jalan Tuhan. Sibuk dengan diri kita sendiri. Sibuk dengan aturan-aturan agama. Semua itu dogma yang hanya mengikat, membelenggu hati Anda saja dari Allah. Kira-kira bisa dipahami? Nah, sekarang tanya jawab. Agar apa? Agar Anda tambah paham lagi apa yang setelah yang sudah saya sampaikan, kira-kira unek-unek apa yang ada di dalam hati Anda. Nyantai saja sambil minum kopi, sambil ngerokok, senyum-senyum, jangan tegang-tegang. Ayolah, nyantai saja. Anggap saja saya ini teman Anda. Saya tidak cari murid, tidak cari santri, tapi saya cari sahabat. Kalau saya cari murid dan cari santri, orang akan silau memandang saya. Tapi kalau cari sahabat, enak, gampang ngobrol apa saja ya kan. Ini siapa namanya? Sampai Nagi. Apa yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira. Ayo, tidak apa-apa, nyantai lah. Apa sih ini tujuannya? Supaya kita ke depannya agar bisa apa yang kita jangan sholat kita agar tidak sia-sia. Beragama kita agar tidak sia-sia. Apapun agama Anda, saya tidak masalahkan. Yang penting Anda tahu siapa yang menciptakan Anda. Bahkan agama bebas. Kenapa? Kalau manusia beragama tapi tidak mengenal Tuhan, bukan agama itu namanya. Apa yang tanyakan kira-kira? Tentang apa? Bebas, ayo. Nah, ini sudah Allah sudah ibarat korban sudah disembelih, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh, semua datanya ya. Sudah menang dari dirinya. Ibarat apa? Sudah memasuki puasa Ramadan. Digambarkan puasa Ramadan, iblis, setan, jin kan tidak bisa goda manusia lagi.
diikat. Kenapa? Karena Sudah singgah sananya tidak bisa masuk lagi iblis setannya. Ya adik sudah paham berarti ya. Ya saja lah. Nggak ada ya. Tak apa itu aja nih. Kurang paham. Saya lah nanya, Pak. Ya, inilah. Alhamdulillah. Tadi kan kita ada bahas tentang kafir, tentang bilang orang kafir. Ya. Nah, jadi ini pertanyaan saya, kita boleh nggak ngomong sama teman kita, kau kafir, kau udah kafir gitu, boleh nggak gitu? Itu aja yang saya tanyakan. Secara manusiawi bebas Anda mau ngomong apa. Secara manusiawi, secara hawa nafsu. Tapi kalau Anda sudah memenangkan peperangan dengan diri Anda sendiri, tidak mungkin Anda mau ngomong begitu. Anda bisa ngomong kepada teman Anda, kamu kafir. Kenapa? Karena Anda masih kalah memerangi diri Anda sendiri. Kenapa? Karena hawa nafsu Anda lebih ada daripada Allah di dalam hati Anda. Pasti yang dibahas dirinya saja kafir, pasti senangnya mengkafir-kafirkan orang lain. Karena itulah kaca dirinya. Tapi kalau orang-orang sudah mengenal Tuhannya, nggak berani Anda mengkafirkan orang lain. Sebelum kita mengkafirkan orang lain, tengok hati kita. Hati kita ini kafir apa tidak? Kalau hati kita kafir, pasti sukanya itu. Tapi kalau hati kita sudah tahu bahwa hidup ini Allah yang menciptakan aku dan menciptakan seluruh manusia, bisa Anda mengkafirkan Allah. Siapa itu semua? Ya kan, kalau kita sudah sadar bahwa hidup yang menciptakan seluruh manusia hanya Allah. Nah, kira-kira puas jawabannya. Jadi kalau kita dikafirkan orang lain, tidak apa-apa, silahkan. Yang penting Anda sudah tahu diri Anda. Ya enggak? Anda dikafirkan orang lain, hati Anda tidak terguncang. Kenapa? Anda sudah ketemu kebenaran. Tak puas. Sudah ketemu kebenaran. Ngapain aku balas, ngapain aku sih? Aku sudah tahu kebenaran. Senyum-senyum aja, enjoy saja. Itulah gambaran para nabi dan para rasul. Dihina-dina, senyum saja. Kenapa? Sudah tahu rahasia kehidupan ini. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Ayo, tentang apa? Ini saya mohon pamit, mohon izin tak unggah ke YouTube saya ya. Tidak apa-apa. Jadi pertanyaan itu satu pertanyaan buat semua orang benarnya. Jadi barokah. Said Ali, ada pertanyaan kira-kira? Belum ada. Kalau tadi pertanyaannya banyak, berhubung sudah tak brand gitu semua, habis pertanyaannya. Kenapa? Karena sudah pulang pada Tuhannya, apa yang mau ditanya lagi. Kalau sudah tahu kita ini ciptaan Allah, punya daya apa? Tidak punya daya apa? Kalau la haula wala quwata illa billah, itulah maknanya, yang bisa apa-apa ini hanya Allah. Kalau tidak ada hidup, bisa ngerokok, bisa ngopi, berarti siapa itu semua? Anda Allah. Itulah maknanya la haula wala quwata illa billah, itu yang belum pernah dipahami manusia. Manusia hanya bisa la haula wala quwata, padahal dalam hatinya ya, bohongan. Kenapa? Karena hidup masih diaku sebagai miliknya. Selama hidup masih diaku sebagai milik manusianya, disiksa enggak? Disiksa. Boleh dulu terus, mikir dulu besok makan apa, sumpah. Tapi kalau Anda sudah pulang ke semua kepada Allah, ibarat ini, kamu
membelakangi aku, kata Allah, hadapilah adab-adab. Tapi kalau kau pulang padaku, sudah kamu di belakang, apapun yang kau hadapi, apapun yang kau perlukan, sudah dia mengejar semua, kata aku. Anda tidak akan susah hidup di dunia. Kenapa? Ada Allah yang mencukupi Anda. Apa sih kecukupan Allah itu? Anda bisa duduk ini. Kecukupan Allah bukan. Kecukupan hidup atau bukan, ya kan? Hidup semua yang menggerakkan ini. Jadi kalau sudah mengenal Allah, maka manusia selalu bersyukur atas apa yang dihadapinya. Meskipun itu enak ataupun tidak enak, pasti mensyukuri. Kenapa? Kalau tidak ada Allah, enak dan tidak enak tidak ada. Siang dan malam tidak ada. Kalau tidak ada, itu. Jadi baik buruk itu sebenarnya tidak ada. Adanya karena Anda ada. Tapi kalau Anda tidak ada, ya tidak ada baik dan buruk. Contoh, Anda malam tidurnya, sampai kiri ada muda-mudi berzina, sampai kanan ada muda-mudi sholat tahajud. Bisa Anda protes antara perbuatan yang satu dan tidak bisa protes kan? Diam saja kan? Itulah yang dimaksud Anda bukan pemilik taat dan maksiat. Hanya Allah lah yang menguasai taat dan maksiat. Kalau Anda tidak hidup, ya tidak akan tahu taat dan maksiat. Ya kan? Masuk akal, bisa diterima. Selama ini kajian-kajian di luar kan kajian hawa nafsu. Yang diutamakan manusianya, sehingga kita tidak memahami. Kalau yang di sini kan yang diutamakan Tuhannya, supaya apa? Agar Anda paham tentang Tuhan dan agar Anda menatapi kehidupan ini dengan relax, enjoy saja. Kenapa? Anda sudah tahu bahwa semua ini panggung sandiwaranya, sehingga Anda melihat apapun tidak heboh, senyum aja. Meskipun ada bencana yang akan mengancam nyawa Anda senyum aja. Kenapa? Tidak takut apa-apa. Kenapa? Allah sudah bersama. Ya enggak? Tapi kalau Anda jauh dari Allah, Anda sakit sedikit saja susah. Dia doa aja. Ini aja. Oh gitu nih. Mau kemana? Enggak ya. Boleh tak? Teman-teman. Bisa dipahami? Bisa. Gampang aja. Anda selama ini, zaman Islam apa? Nasrani Islam kan? Nah, kebanyakan kita jangan gitu, dosa. Ini loh dia dapat pahala. Padahal Anda tidak tahu dosa itu apa, pahala itu apa, ya kan? Tapi Anda mendewa-dewakan. Tahukah Anda dosa itu apa? Ketika di dalam hatimu masih wujud dirimu di hatimu, itulah dosa besar. Sholat jungkir balik pun 1000 rakaat ataupun 1000 tahun umur Anda sholat terus di Mekah sana, tapi masih yang ada hanya dirimu, dosa. Bukan sholat itu maksiat. Kenapa? Anda menyerupai. Itulah dosa. Lihat Anda. Jangan-jangan lagi. Ketika dirimu masih ada sebagai penguasa merokok, penguasa ngopi, penguasa duduk, ya itu dosa kan. Tapi bila dirimu sudah kembali kepada Tuhanmu, merokok, ngombe kopi, sholat, apa ini sholat? Ini bahwa yang menggerakkan ini semua, itulah sholat 24 jam itu. Mati di dalam hidup, makanya 5 waktu sholat itu belajar mati.
tidak belajar tambah sombong. Supaya manusianya bisa mati agar tidak sombonglah. Ketika yang ada hanya Allah, ya itulah pahala. Ketika Anda merasakan, coba Anda rasakan pas minum kopi. Kan di sini ada perintah. Sebelum Anda minum kopi atau sebelum Anda merokok, ada perintah dalam hati. Ayo merokok. Sebelum Anda merokok kan ada perintah. Siapa? Kalau tidak ada itu, ya tidak ada. Itulah yang dimaksud kun. Ketika Anda merokok, terjadilah merokok. Itulah fayakun. Wa kun fayakunnya Allah. Tapi berhubung di dalam hati manusianya masih wujud manusianya kun fayakun. Kun fayakunnya ya. Tapi rakyat seolah-olah kan Anda yang bisa semua. Kalau saya bilang Allah bisa merokok mobil, Anda bilang saya murtad. Padahal kalau tidak ada itu, apa ada? Berarti yang bisa apa-apa semua bisa. Ya Allah, manusia tidak bisa apa-apa. Ketika manusianya masih merasa bisa apa-apa, ya jauhlah manusia yang mencari Tuhan. Kenapa? Manusianya ingkar dari Tuhan yang menciptakan. Teman mondok dulu ya? Iya. Mondok di Jakarta, di Sidiki apa enggak? Di mana? Mondok apa? Jarang aja. Tentang apa? Tentang ilmu syariat ya. Innama bu'aistu utammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak apa? Ya ini ya masih berakhlak yang belum bisa. Katanya Nabi Muhammad dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Berarti Muhammadnya harus wujud akan itu. Nah, kan tidak wujud Muhammadnya, wujudnya Allah. Itulah imannya Nabi Muhammad. Kalau kita tidak ikut kayak begitu, ya kita bukan golongan Muhammad. Tapi golongan kafir. Jadi ilmu Tuhan itu nyata, bukan aneh-aneh. Jadi ketika diri manusia masih ada di dalam hatimu, itulah dosa-dosa yang terbesar yang tak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena dirimu telah menyerupai aku, kata Allah. Sebenarnya yang bisa ngopi, yang bisa merokok hanya Allah. Kok manusia yang aku bisa ngopi merokok? Bila kau tidak kuciptakan, kujadikan, bisakah kamu begitu? Padahal kamu kuciptakan, kupakai kau, kugerakkan dirimu. Bukan gerakan Muhammad, bukan kamu yang lempar. Aku yang lempar, itu buktinya. Nah kalau kita tidak percaya dengan itu, malah kita ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sementara Tuhan yang ada di dalam hati kita bukan tapi setan. Jadi sekarang Anda sudah tahu, oh siapa musuh terbesar itu? Bukan yang di luar. Bukan kafir yang di luar, kafir yang ini yang lebih berat dari yang di luar. Kalau Anda sudah bisa menyembuhkan kekafiran Anda, pasti semuanya Islam. Apa maknanya? Ketika Anda sudah kembali kepada Tuhan yang menciptakan kamu, kemanapun kau hadapkan pandanganmu, pendengaranmu, ya di situ aku. Di Islam kan semua. Berarti Anda tidak bisa mengejek atau meremehkan orang lain. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Pak Said Ali, apa yang mau ditanyakan? Hilang pertanyaannya. Pegang tongkatnya ya. Jadi tongkat itu ibarat Nabi Musa melewati lautan merah. Itu gambaran kiasan. Memang dulu terjadi, tapi semua itu hanya kiasan. Kiasan apa? Kiasan diri kita. Apa yang dimaksud lautan merah? Hawa nafsu kita sendiri.
supaya kita bisa melewati hawa nafsu kita sendiri. Jangan kita lihat manusianya, lihatlah Tuhannya. Ketika dihempaskan tongkat itu ada ombak kanan, ada ombak kiri. Ombak kanan kebaikan, orang yang sholat, orang yang ibadah, tapi masih mengaku-ngaku ini ibadahku, ini sholatku. Tenggelamlah dia di dalam ibadahnya. Ombak kiri, orang-orang yang putus asa dari rahmatnya, sama-sama tidak selamat. Tapi Anda melihat ombak itu jangan dihiraukan, lurus saja. Maknanya ini dan itu bukan milik aman. Air kopinya nambah. Oh ini kuenya, mohon maaf. Kuenya. Enggak makan dulu baru nak disurai cakap kami. Terus lah ya nanti aku kita nggak tahu ya. Udah senang. Oke. Santai saja dulu. Nanti saya santai-santai Berjuaya. Ya. apa di YouTube. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudzakkaro yang singkat ini semoga berkah, terutama bagi saya pribadi dan untuk para sahabat-sahabatku yang tercinta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.